jejak misteri alam gaib. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam saya sampaikan khususnya untuk guru-guru saya, para alim ulama, dan salam saya sampaikan untuk jamaah saya dari Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah. Wabil khusus salam untuk sahabat-sahabat setia yang selalu menemani saya, dimana saya selalu menayangkan tayangan-tayangan tentunya yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya ingin memberikan edukasi, karena beberapa waktu yang lalu sempat saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, ratusan pertanyaan dari jamaah dan dari teman-teman di sosial media mengenai masalah kiamat atau dukun yang ceritanya dari ustadz-ustadz, para pendai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Contoh kecilnya Buya Yahya dari Cirebon dan UAS alias Ustadz Abdul Somad yang saya cintai, dan banyak sekali pendai-pendai, dan juga tidak cuma pendai ya, banyak orang-orang yang menayangkan video-video di channel YouTube membahas masalah dukun atau duhan. Mungkin banyak sekali membahas masalah dukun itu hanya untuk supaya videonya viral atau videonya laku ya, sehingga mengatakan kiamat akan datang tanggal 15 Ramadan 2020, yaitu bertepat pada bulan Mei ya, bulan Mei. Terus untuk menyikapi pertanyaan dari sahabat-sahabat, saya simpel begini. Di dalam hadis sudah dijelaskan di mana nanti suatu zaman akan ada pertengahan Ramadan, yaitu bertepat di saat hari Jumat. Nah, tanggal 15 kan pertengahan Ramadan. Pas hari Jumat itu hanya ada di tahun 1440 Hijriah, 41 Hijriah, alias tahun 2020 bulan Mei, tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah. Kalau di dalam hadis kita sikapi secara iman ya, kita wajib taat, wajib mempercayai. Tapi tunggu dulu, hadis yang mungkin kita baca tersebut itu kan kita tidak tahu jejak rekam apa benar Rasulullah mengatakan hal demikian. Kan kebenarnya kita tidak tahu. Itu hanya terlintas di dalam hadis atau di dalam kitab. Nah, untuk membuktikan kebenarannya kita tunggu sampai bulan Ramadan habis ya, kita tunggu. Yang namanya dukun itu alias dukun itu sebetulnya bahasa Arab ya.
kalau bahasa Indonesianya asap. Jadi langit itu akan dipenuhi dengan asap, atau bumi ini dipenuhi dengan asap. Dan ada juga yang berkata dukun itu, tanda-tanda dukun itu akan berterbangan berjatuhan meteor-meteor dari langit jatuh menghantam bumi itu banyak. Tidak cuma satu meteor, tapi banyak, ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan meteor ya. Sehingga mengakibatkan bumi ini tidak stabil. Namun perlu kita ketahui sedulur-sedulur, sahabat-sahabat, membahas masalah kiamat. Kiamat itu akan ada. Kiamat itu akan ada dan akan datang, itu memang benar akan datang. Bagi orang yang beriman, mempercayai hal tersebut. Namun kita harus tahu kiamat kita sendiri-sendiri. Kita harus mempercayai dan kita harus berpikir, mempelajari kiamat diri kita sendiri-sendiri. Karena setiap manusia, kita semua itu akan mati. Nah, kita jangan terlalu panjang atau terlalu banyak berpikir tentang kiamat di akhir zaman nanti. Sekarang ini sudah akhir zaman, dan sekarang ini yang kita perlu pikirkan, yang kita perlu renungi, yaitu adalah kiamatnya diri kita sendiri, yaitu kematian dalam diri kita. Sebelum terjadi kiamat dalam diri kita, sebelum kematian menjemput kita, apa yang harus kita lakukan? Hidup itu kita harus pintar untuk berpikir atau mempelajari apa gunanya hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hewan pun, monyet pun bisa. Tapi tugas kita sebagai manusia yang notabene makhluk yang paling sempurna, seharusnya kita bisa berpikir secara rasional atau berpikir secara cerdas. Hidup kita itu harus ada gunanya, berguna buat agama dan berguna buat bangsa. Bukan cuma nyinyir untuk nyinyir dalam agama dan nyinyir dalam negara, kan percuma. Buat apa kita nyinyir ke sana ke sini, mengkritik ke sana ke sini, buat apa? Pikirkanlah diri kita sendiri. Nanti mati kita apa yang akan kita bawa? Apakah dengan kita menyinyir, kita ngoreksi aib-aib orang lain atau nyinyirin pemerintah, apakah itu termasuk amal ibadah? Kan tidak. Kalau kalian menganggap nyinyirin pemerintah itu, teriak-teriak jelek-jelekin pemerintah itu suatu kebaikan, menurut Anda ya terserah. Tapi di mata saya itu suatu keburukan, bukan kebaikan. Dan kalau membahas masalah dukun itu memang dukun itu ada, tapi kalau munculnya nanti tanggal 15 Ramadan pas bertepat hari Jumat, yaitu tahun 2020 ini, saya rasa tidak. Saya menganggap itu tidak akan terjadi. Saya mengatakan dukun di tahun 2020 ini, alias di tanggal 15 Ramadan tahun 2020 bulan Mei ini, tidak akan terjadi. Saya katakan tidak akan terjadi, insya Allah ya, insya Allah tidak akan terjadi. Tapi perlu ingat, kalaupun terjadi, ya kita harus bersiap-siap. Sebelum terjadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Iman dan takwa kita, amal perbuatan kita harus kita rubah, kita perbaiki dari sekarang. Jangan hanya nyinyir, jangan cuma membuat kekisruhan, membuat kerusuhan. Apalagi negeri ini sedang dilanda pandemik virus corona, sehingga gara-gara corona dibentur-benturkan dengan politik. Itu akan merugikan diri kita sendiri-sendiri, sedulur-sedulur, sahabat-sahabat. Buat apa kita ngurusin pemerintah, ngusik-ngusik pemerintah? Tidak ada untungnya, malah yang ada itu rugi. Buat kita semua itu rugi. Kalau kita hanya nyinyir dan nyinyir, itu rugi. Dan kalaupun itu tidak benar, yang penting kan kita sudah persiapan, sudah punya bekal. Kalau benar terjadi dukun pas tanggal 15 Ramadan bulan Mei 2020,
Maka sebelum terjadi itu kita harus bersiap dulu, siapkan segala sesuatunya. Dan kalaupun tidak terjadi ya alhamdulillah, tapi seenggaknya kita kan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian yang akan ada. Karena dukun itu memang ada, suatu zaman, suatu saat nanti akan datang. Tapi saya rasa bukan di tahun ini. Kalau ada paranormal yang mengatakan dukun akan turun di tahun ini, apalagi ada ustadz yang mengatakan tahun ini akan kedatangan dukun, mengatakan lebih jelas lagi tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah alias tanggal berapa ya? Alias tanggal 8 Mei 2020. Nah, saya rasa terlalu berlebihan. Ustadz seakan-akan seperti paranormal, seperti dukun ya, menebak-nebak seperti ini seperti itu. Namun kalau boleh menebak, kalau boleh meramalkan, saya meramalkan dan saya menebak tidak akan terjadi dukun di tahun ini. Alias yang saya maksud di tahun tanggal 15 Ramadan ini. Tidak. Tapi memang akan datang, dukun itu akan datang, tapi mungkin jauh dari tahun ini, Dan kalau membahas masalah kiamat, tanda-tanda kiamat itu salah satunya ya dukun, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, iya kan? Terus matahari terbit dari barat. Semua akan ada, semua akan terjadi. Menimpa bumi ini akan terjadi. Dan kiamat itu memang akan datang, kiamat akan ada. Namun daripada kita berpikir jauh-jauh tentang kiamat, lebih baik kita berpikir tentang kematian diri kita sendiri. Apakah kita selama hidup sudah mengamalkan dengan cara baik, dengan cara solih? Apakah kita selama ini malah sebaliknya kita mengamalkan dengan keburukan-keburukan seperti nyinyir, seperti berkata kotor, berkata jorok, pikiran kita kotor, pikiran kita jorok, mulut kita teriak-teriak nggak karu-karuan. Percuma takbir di jalanan, tapi mata kita melihat porno, video porno, mulut kita mengatakan kalimat-kalimat kotor kepada orang lain, kan percuma. Lebih baik takbir di dalam sholat, takbiratul ihram, iya kan? Jadi untuk pertanyaan yang beberapa waktu yang lalu, banyak sekali ratusan pertanyaan yang saya dapati dari para jamaah dan teman-teman sosial media mengenai dukun dan mengenai kiamat itu, kurang lebihnya seperti ini. Karena di dalam hadis ya seperti itu yang saya katakan tadi awal, di dalam hadis itu memang ada hadisnya, tapi di dalam hadis itu kan tidak ada rekam jejak atau rekam suaranya baginda Rasulullah SAW. Kita boleh mencintai dengan hadis itu, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over lah, sehingga otak kita dangkal. Terus akibatnya apa? Meramalkan ini itu nggak boleh. Kalau kita mengimani segala sesuatu ya cukup diri kita. Kalau iman itu cukup diri kita, nggak boleh kita teriak-teriakan. Begitu. Oke, semoga info kabar tentang pertanyaan yang saya jawab ini mengenai dukun dan kiamat itu semoga menjadi muhasabah kita semua. Kita lebih panjang untuk bertafakur hidup selama ini kita, apakah sudah bermanfaat atau belum. Karena kita hidup itu tujuannya adalah berpikir untuk apa hidup ini. Itu kita harus ngerti tujuan hidup kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.